Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ulumuna, channel yang penuh ilmu dan berguna. Kembali lagi bersama saya di mata kuliah Ulumul Quran bersama mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, terutama khususnya dan para pendengar semuanya. Pada kali ini saya akan membahas muhkam dan mutasyabih. Apa itu muhkam? Apa itu mutasyabih? Mari kita langsung saja simak pembahasannya. Salah satu persoalan ulumul Quran yang masih diperdebatkan sampai sekarang adalah kategorisasi muhkam mutasyabih. Telaah dan perdebatan seputar masalah ini telah banyak mengisi lembaran khazanah keilmuan Islam, terutama menyangkut penafsiran Al-Quran. Nah, perdebatan ini tidak saja melibatkan sarjana-sarjana muslim karena sarjana-sarjana barat pun ikut mewarnainya. Nah, di antara sarjana muslim yang cukup intens membicarakan persoalan muhkam mutasyabih adalah Ali bin Hamzah Al-Kisai. Nah, para ulama ini sebagian adalah pakar qiraah, memiliki karya penting tentang muhkam mutasyabih, yaitu kitab Al-Mutasyabih fil Quran. Nah, karya ini dianggap penting karena berupaya menghimpun teks-teks Al-Quran yang masuk ke dalam kategori mutasyabih. Ibnu Hibban An-Naisaburi pernah mengemukakan 3 pendapat kaitan ayat Al-Quran dan muhkam mutasyabih. Yang pertama, bahwa ada yang berpendapat bahwa seluruh ayat Al-Quran adalah muhkam. Ini berdasarkan firman Allah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Alif Lam Ra, kitabun uhkimat ayatu summa fusilat min ladun hakiman khabira. Yang artinya bahwa Alif Lam Mim suatu kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi serta dijelaskan secara terperinci yang diturunkan dari Allah yang Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui. Yang kedua, ada ulama yang mengatakan atau berpendapat bahwa seluruh ayat Al-Quran adalah mutasyabih. Ini juga berdasarkan firman Allah yang berbunyi, Allahu nazala ahsana hadisi kitaban mutasyabbihan masaniya. Mutasyabbihan, ada kata mutasyabbihan, yang artinya Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran yang serupa atau mutu ayat-ayatnya lagi berulang-ulang yang serupa itu. Yang ketiga, pendapat ini yang paling tepat ya, bahwa ayat-ayat Al-Quran terbagi ke dalam 2 bagian, yaitu ada yang ayat-ayat muhkam dan ada juga ayat-ayat yang mutasyabih. Ini juga berdasarkan firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Walladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharru mutasyabihat. Fa ammal ladina fi qulubihim zayghun fayatabi'u ma tasyabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wili wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah wa rasikhuna fil ilmi yaquluna amana bihi kullun min indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Nah, ini perlu digarisbawahi kata-kata wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah wa rasikhuna fil ilmi. Nah, kata-kata itu yang jadi sandaran bahwa Al-Quran atau ayat-ayat Al-Quran itu terbagi dalam 2, yaitu ada ayat yang muhkam, ada yang ayat mutasyabih. Karena yang artinya dan sebagian ayat-ayat yang mutasyabihat itu untuk menimbulkan fitnah. Jadi tidak mengetahui takwilnya, padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah. Nah, ini ada yang titik sampai sana atau melanjutkan warosikhuna dan orang-orang yang mendalami ilmunya. Jadi takwilnya ayat Allah itu tidak ada yang mengetahui kecuali Allah titik, atau kecuali Allah dan rosikhun, kecuali Allah dan yang orang yang mendalami ilmunya. Itu dalil dari bahwa ayat Al-Quran terbagi ke dalam ayat muhkam dan mutasyabih. Pengertian muhkam dan mutasyabih. Nah, muhkam
menurut bahasa atau etimologi artinya adalah suatu ungkapan yang maksud atau makna lahirnya itu tidak mungkin diganti atau diubah. Jadi ma ahkama al-murad bil at-tabdil wa at-taghyir. Jadi muhkam itu adalah memutuskan antara dua hal atau lebih. Ya. Atau mencegah yang zalim dan yang mungkar. Atau ayat-ayat Al-Qur'an yang diketahui maksudnya, penjelasannya dan takwilnya. Jadi jelas ya, ayat muhkam itu ayat yang jelas. Pentakwilnya hanya dari satu segi saja. Dalam Al-Qur'an dijelaskan Alif Lam Ra kitabun uhkimat ayatuhu tsumma fusilat minnal ladun hakimin khabir. Yang artinya Alif Lam Ra inilah suatu kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi serta dijelaskan secara terperinci yang diturunkan dari sisi Allah yang Maha Bijaksana lagi Maha Tahu. Adapun mutasyabih adalah ungkapan yang dimaksud makna lahirnya, yaitu makna lahirnya yang samar. Ma khafiya bin nafsi al-lafad. Itu ungkapan yang maksud makna lahirnya samar atau tidak dapat dibedakan dengan yang lainnya karena ada kemiripan. Jadi intinya adalah mirip ya. Jadi ada dua makna yang mirip. Kemudian hanya Allah yang tahu artinya. Begitu hari kiamat, keluarnya Dajjal dan lain-lain ya. Kemudian pentakwilan dari berbagai segi. Nah, ini dalam Al-Quran disebutkan Allahu nazala ahsanal hadisi kitaban mutasyabbihan masaniya taqsya'iru minhu juludul ladina yakhsawna rabbahum. Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik yaitu Al-Quran yang serupa mutu ayat-ayatnya lagi berulang-ulang. Gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingat Allah. Itulah penunjuk Allah. Dengan kitab itu dia menunjuki siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa yang disesatkan Allah, niscaya tak ada baginya seorang pemimpin pun. Itu ya. Adapun menurut pengertian terminologi atau istilah, muhkam mutasyabih diungkapkan para ulama ini banyak sekali ya. Yang pertama bahwa ayat-ayat muhkam adalah ayat yang maksudnya dapat diketahui dengan gamblang, baik melalui takwil atau metafora ataupun tidak. Sementara itu ayat-ayat mutasyabih adalah ayat yang maksudnya hanya dapat diketahui Allah, seperti saat kedatangan hari kiamat, keluarnya Dajjal dan huruf-huruf muqatta'ah. Nah ini definisi ini dikemukakan oleh kelompok Ahlus Sunnah. Nah kemudian ada yang mendefinisikan bahwa muhkam mutasyabih adalah ayat-ayat yang kalau muhkam ayat-ayat yang jelas maknanya, sedangkan ayat mutasyabih adalah ayat yang masih samar. Kemudian ayat-ayat muhkam adalah ayat yang tidak memunculkan kemungkinan sisi arti lain. Jadi hanya satu saja artinya itu. Sedangkan ayat-ayat mutasyabih mempunyai kemungkinan sisi artinya banyak. Jadi bisa menimbulkan arti yang lain. Nah, ini yang dikemukakan oleh Ibnu Abbas. Kemudian ada juga yang mendefinisikan bahwa ayat-ayat muhkam adalah ayat yang maknanya dapat dipahami akal, seperti bilangan rakaat salat, kekhusyuan bulan Ramadan untuk pelaksanaan puasa wajib. Jadi kalau muhkam itu ayat-ayatnya isinya tentang syariat, tentang hukum biasanya, muhkam hukum ya. Sedangkan ayat-ayat mutasyabih sebaliknya, yaitu ayat-ayat yang maknanya sulit dipahami oleh akal. Nah, pendapat ini dikemukakan oleh Al-Mawardi. Kemudian ayat-ayat muhkam itu adalah ayat yang dapat berdiri sendiri dalam pemaknaannya ya, tidak perlu bantuan makna yang lain. Sedangkan ayat-ayat mutasyabih itu bergantung pada ayat lain. Jadi harus ditafsirkan dengan ayat yang lain. Kemudian ayat-ayat muhkam adalah ayat yang maksudnya segera dapat diketahui tanpa penakwilan. Sedangkan ayat-ayat mutasyabih itu memerlukan penakwilan untuk mengetahui maksudnya. Kemudian ayat-ayat muhkam adalah ayat yang lafaz-lafaznya tidak berulang-ulang. Sedangkan ayat-ayat mutasyabihat sebaliknya. Ayat muhkam adalah ayat yang berbicara tentang keparduan, ancaman dan janji. Sedangkan ayat-ayat mutasyabih berbicara tentang kisah-kisah dan perumpamaan-perumpamaan. Nah itu ya, itu diantara pengertian muhkam dan mutasyabih. Jadi kalau dapat kita simpulkan bahwa inti muhkam adalah ayat-ayat yang maknanya sudah jelas
tidak samar lagi, ya. Jadi kalau yang masuk ke dalam kategori muhkam adalah nas. Nas itu jadi kata yang menunjukkan sesuatu yang dimaksud dengan terang benderang dan tegas, dan memang untuk mana itu ia sebutkan. Sedangkan sholat ya untuk sholat, tidak untuk yang lainnya. Ataupun kata zakat ya untuk zakat, tidak untuk yang lainnya. Jadi zohir ya. Adapun mutasyabih adalah ayat-ayat yang maknanya belum jelas. Ini masuk ke dalam kategori yang masuk ke dalam kategori mutasyabih itu adalah yang mujmal atau global, maknanya masih umum ya, atau muawwal harus ditakwilkan, muskil sulit ya, dan mubham ambiguous ya. Itu ya. Selanjutnya sebab-sebab adanya ayat mutasyabihat. Ini ada sebab-sebabnya. Yang pertama karena ada kesamaran pada lafaz ayat. Ini samarnya saya akan jelaskan secara global dulu, secara umum dulu. Nanti kita akan jelaskan secara terperinci. Yang pertama samar pada lafaz mufrad. Itu yang terbagi ke dalam lafaz mufrad gharib, lafaz mufrad ganda. Yang kedua samar pada lafaz murakkab. Itu lafaz murakkab terlalu ringkas, lafaz murakkab terlalu luas, lafaz murakkab susunannya kurang tertib. Kemudian sebab adanya ayat mutasabihat itu karena kesamaran pada makna ayat. Dan yang ketiga adalah karena kesamaran pada lafaz dan makna ayat. Di dalam ayat Al-Qur'an ada ayat yang mufrad dan gharib. Mufrad itu artinya tunggal, sedangkan gharib itu asing atau aneh, atau yang tidak seperti makna umumnya. Contohnya seperti wa fakihatan wa abba mata'an lakum wa li'an'amikum. Nah, kata-kata abba di sana itu biasanya kan secara tekstual biasanya diartikan dengan ayah ya, dengan mana ayah. Abba, abun, abi itu kan ayah. Nah, kalau tidak ada ayat selanjutnya, mungkin pengertiannya akan seperti itu. Tapi karena ada ayat selanjutnya, mata'an lakum wa li'an'amikum. Nah, ini akan berubah maknanya. Jadi kalau tidak ada ayat selanjutnya, ini akan membingungkan. Karena ini lafaz-lafaz yang samar, gharib atau mutasyabih. Maka dijelaskan oleh ayat selanjutnya, mata'an lakum wa li'an'amikum, untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu. Maka makna yang ini sudah jelas, abba di sini bukan ayat tapi maknanya rumput-rumputan untuk binatang-binatang ternakmu. Ya kalau buah-buahan kan untuk kesenanganmu, berarti untuk rumput-rumputan untuk binatang ternakmu. Selanjutnya lafaz mufrad ganda. Ini maksudnya ada satu lafaz tapi maknanya banyak ya. Contohnya seperti faragha alaihim darban bil yamini. Nah, yang artinya lalu di hadapannya berhala-berhala itu sambil memukulnya dengan tangan kanannya atau dengan kuatnya atau dengan sumpahnya. Nah, ini kata-kata al-yamin ini kan cerita tentang Nabi Ibrahim ya, bahwa Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala yang dibuat oleh atau yang disembah oleh Abraha ya. Nah, kata al-yamin itu bisa bermakna tangan kanan, kan ada al-yamin ya, ada simal itu kan. Simal itu kan kiri, yamin kanan. Nah, jadi ini bisa diartikan dengan kalau al-yamin di sini bisa Nabi Ibrahim itu tidak kidal, berarti kan memakai tangan kanan. Atau al-yamin di sini artinya berhala itu terbuat dari batu. Kuat, yamin itu kuat, bisa kuat ya. Atau al-yamin ini bermakna sumpah. Nabi Ibrahim pernah bersumpah, karena Nabi Ibrahim memang pernah bersumpah. Watallahi la akidana asnamakum ba'da an tuwalluna mudbirina. Ya, jadi kata Nabi Ibrahim, demi Allah saya akan menghancurkan berhala-berhala kamu dengan tangan ya ini kan, itu ya. Jadi Nabi Ibrahim bisa juga dengan bersumpah. Nah, jadi al-yamin itu lafadznya satu tapi maknanya bisa banyak, dan itu keunikan bahasa Arab itu seperti itu. Contoh lain seperti dalam huruf berpungkotoah, alif lam mim, yasin,
kaf, ha, ya, ain, sod, dan alif lam ra itu maknanya banyak. Ya, masih diperdebatkan, masih banyak. Kemudian ada juga yang mutasyabih itu lafaz murakkab terlalu ringkas. Jadi ada susunan katanya itu terlalu ringkas maknanya. Jadi maknanya kurang dapat dipahami atau dimengerti. Seperti contoh surat Al-Baqarah ini ya, wa in khif An-Nisa ya, maaf. Wa in khiftum alla ta'dil taksitu fil yatama fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa thulatsa wa ruba. Wa in khiftum alla tuksitu fil yatama di sini fankihu ma tabalakum ya. Ini kan yang artinya dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim, maka kawinilah wanita-wanita itu yang kamu senangi 2, 3 atau 4. Nah, ini kan dalil tentang poligami. Nah, itu ternyata ada kata-kata yang terlalu ringkas dari fil yatama fankihu ma tabalakum. Itu sebenarnya ada makna yang tersembunyi. Nah, kalau kita tambahkan, kalau kita tafsirkan fil yatama law tazawwajtum hunna fankihu min ghairihinna. Jadi artinya nanti berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim, bila kamu mengawininya maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi. Jadi tidak mengawini langsung 2, 3, 4. Ini kalau berarti kalau ada anak yatim, kemudian ada perempuan anak yatim, kita harus berlaku adil dan mengawini anak yatim tersebut, maka boleh mengawininya dengan 2, 3 atau 4. Jadi dalam poligami dalam Islam itu ketat ya. Yang pertama harus adil kan ya. Kalau di sini harus yatim ya di sini ya, ada izin dari dan lain sebagainya. Jadi kan ayat selanjutnya kan fawahidah, jadi cukup satu saja nantinya. Selanjutnya lafaz murakkab terlalu luas. Contohnya seperti laisa kamislihi syai'un. Jadi tidak ada sesuatu apapun yang seperti yang sepertinya. Nah, ini kata kamislihi syai'un. Itu kalau diartikan dengan letter lock dengan arti seperti biasanya atau seperti makna ininya awalnya yaitu laisa kamislihi syai'un itu jadi tidak ada sesuatu apapun yang seperti yang sepertinya. Nah, ini kemudian ditakwil bahwa tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan dia. Jadi syai'un itu dengan dia, bukan sepertinya. Kalau dimaknai dengan sepertinya itu kan bahaya ya. Jadi kalau kita pemahamannya tidak ada sesuatu apapun yang sepertinya, itu kan seperti Allah, maka itu bahaya. Bahwa ada yang menyamai Allah, tidak. Jadi artinya yang benar adalah tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah, dengan dia. Selanjutnya lafaz murakkab yang susunannya kurang tertib. Nah, ini seperti dalam ayat ini, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyima liyanzura ba'sa syadida min ladunhu. Jadi segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya Alkitab yaitu Al-Quran dan dia tidak mengadakan kebengkokan di dalamnya sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan siksaan yang sangat pedih dari sisi Allah. Nah, ini susunannya ya. Ini kurang tertib. Nah, kata-kata qayyima itu di sana bukan alhamdulillahilladzi anzala 'ala abdihil kitabi qayyima wa lam yaj'al lahu iwaja. Tapi alhamdulillahilladzi anzala 'ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja, qayyima baru ya. Jadi sunannya kurang tertib. Jadi iwaja qayyima bukan abdihi kitaba qayyima. Yang terakhir adalah kesamaran pada lafaz dan makna ayat. Jadi ada ayat-ayat yang lafaz dan maknanya itu masih samar ya. Contoh yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj wa laysal birru bi anna ta'tu buyuta min dhuhuriha walakinnal birra man ittaqa. Nah, itu intinya itu ya yang kuning. Itu bahwa yang artinya bahwa dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya, akan tetapi kebajikan itu ialah
kebajikan orang yang bertakwa. Nah, ini ada celah untuk menafsirkan oleh para ahli tafsir. In kuntum muharramaina bihaji au umrah. Jadi baik itu haji maupun umrah. Selanjutnya macam-macam ayat mutasyabihat. Nah, ya di sini ada beberapa pendapat bahwa semua orang itu tidak bisa mengetahui makna ayat yang gaib. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa. Hanya kepadanya lah kunci-kunci yang gaib dan tidak ada yang tahu atasnya kecuali Allah. Yang kedua, semua orang bisa mengetahui makna Al-Qur'an melalui pengkajian dan penelitian, ya. Ini dalam Alif Lam Ra kitabun uhkimat ayatul itu ya. Bahwa semua orang bisa mengetahui atau mengkaji dengan penelitian. Yang ketiga adalah dapat diketahui oleh ulama tertentu. Nah, ini tidak dapat diketahui oleh ulama lain. Warasikhuna di sini, apalagi orang awam. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warasikhuna fil ilmi. Bahwa tidak ada yang mengetahui tentang takwilnya Al-Qur'an kecuali Allah. Warasikhuna fil ilmi, dan orang yang mendalami ilmu, ya. Itu ya. Hikmah adanya ayat mutasyabihat yaitu bahwa jika semua ayat muhkamat, maka sirnalah ujian keimanan dan amal. Jadi karena adanya ayat mutasyabihat ini, bahwa kita diuji tentang akankah kita mampu memahami ayat-ayat yang mutasyabihat. Jadi akal kita sedang dicoba untuk meyakini keberadaan ayat-ayat mutasyabihat. Sebagaimana Allah memberi cobaan pada badan kita untuk beribadah. Seandainya akal yang merupakan anggota badan paling utama, paling mulia itu tidak diuji, tentunya seorang yang berpengetahuan tinggi akan menyombongkan keilmuannya sehingga enggan tunduk kepada naluri kehambaannya. Yang kedua, jika semua ayat mutasyabihat, maka lenyaplah kedudukannya sebagai penjelas dan petunjuk bagi manusia. Nah, kalau semuanya ayat mutasyabihat, maka Al-Qur'an sebagai mubayyin, sebagai penjelas, maka akan hilang itu fungsinya. Makanya ada ayat-ayat mutasyabihat dan ayat-ayat muhkamat. Yang ketiga, terhindar dari taklid dan meningkatkan kekhusyuan dalam membaca Al-Qur'an. Ini jadi memberikan pemahaman kepada kita bahwa pemahaman itu diperoleh manusia tatkala diberikan gambaran indrawi terlebih dahulu. Kemudian dalam proses ini sifat-sifat Allah, sengaja Allah memberikan gambaran fisik agar manusia dapat lebih mengenal sifat-sifatnya. Misalkan ya Allah itu kan bukan mana asli tangan Allah, tapi kekuasaan Allah. Itu ya. Baik, terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri dengan doa majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hikmah adanya ayat mutasyabihat yaitu bahwa jika semua ayat. Terima kasih, tetap semangat, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.